Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adi Bahtiar, NPM 180810108084 di kelas RPLB. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai manajemen proyek perangkat lunak. Di daftar kelompok kami, Muhammad Adi Bahtiar, Faisal Nur Said, dan juga Dimas Putra Andaru. Pertama, saya akan membahas mengenai pengertian manajemen proyek perangkat lunak. Menurut Soeharto, dalam bukunya dibuat tahun 1999, manajemen proyek adalah kegiatan merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan juga mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Schwalbe, dalam bukunya tahun 2006, manajemen proyek merupakan aplikasi dari ilmu pengetahuan, skills, tools, dan teknik untuk aktivitas suatu proyek dengan maksud memenuhi atau melampaui kebutuhan stakeholder dan harapan dari sebuah proyek. Jadi apa yang bisa kami simpulkan mengenai manajemen proyek perangkat lunak? Manajemen proyek perangkat lunak adalah kegiatan merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya seperti pengetahuan, kemampuan, peralatan, teknik guna mencapai tujuan proyek perangkat lunak. Untuk video selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Dimas Putra Andaru mengenai elemen penting manajemen proyek. Terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Dimas Putra Andaru. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Ardi Bahtiar. Ya, menurut Nicholas, terdapat 3 elemen penting dalam manajemen proyek, yaitu yang pertama manajer proyek, lalu tim proyek, dan yang ketiga sistem manajemen proyek. Manajer proyek adalah elemen yang paling penting dalam manajemen proyek karena dialah yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengarahkan, dan mengintegrasikan usaha kerja dari anggota. Dia yang mengelola dan memanage jalannya proyek agar tujuan proyek dapat tercapai. Lalu yang kedua ada tim proyek. Tim proyek merupakan kumpulan orang-orang yang biasanya berasal dari area fungsional yang berbeda, atau bisa disebut fungsi kerja yang berbeda, yang akan saling bekerja dengan tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan pekerjaan proyek. Lalu ada sistem manajemen proyek. Manajer proyek dan tim proyek harus ada dan digunakan sebagai alat bantu dalam sebuah sistem manajemen proyek. Sistem manajemen proyek dibuat berdasarkan struktur, organisasi, proses informasi, dan pelatihan serta prosedur yang mengintegrasikan elemen dari organisasi proyek secara vertikal dan horizontal. Elemen vertikal meliputi pemecahan tugas dalam proyek, sedangkan elemen horizontal meliputi unit fungsional dan departemen yang terlibat dalam proyek. Karakteristik proyek perangkat lunak. Menurut Hughes, proyek software mempunyai karakteristik tertentu yang membuat proyek software berbeda dengan proyek yang lainnya. Yang pertama, ada invisibility atau tidak kasat mata. Dalam sebuah proyek software, kemajuannya tidak dapat dilihat secara langsung dan berbeda dengan proyek fisik yang lainnya, misalnya pembuatan jembatan, pembangunan gedung, atau yang lainnya. Lalu ada complexity. Produk software memiliki lebih banyak kompleksitas daripada proyek fisik. Terus masuk dari sisi biayanya. Lalu ada conformity. Pengembang software harus menyesuaikan kebutuhan software dan kebutuhan dari klien. Flexibility. Software yang dapat diubah dengan mudah biasanya dilihat sebagai sebuah kekuatan. Ya, untuk presentasi selanjutnya bisa diteruskan oleh rekan saya selanjutnya, yaitu Muhammad Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Faisal Nur Said akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pada MPPL pasti memiliki kendala. Di sini ada 3 kendala. Menurut Swiss Webel pada tahun 2006, setiap proyek
pasti memiliki kendala batasan yang disebut triple constraint atau 3 kendala, yaitu terdiri dari ruang lingkup, waktu, dan biaya. Setiap manajer proyek harus memperhatikan hal-hal tersebut. Di sini ruang lingkup atau scope yang berarti hal yang ingin dicapai dari proyek tersebut. Kemudian waktu atau time, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Biaya atau cost, biaya yang dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan proyek tersebut. Ketiga batasan tersebut memiliki sifat yang saling tarik menarik, yang artinya jika dalam contoh, jika kinerja ingin meningkatkan kinerja produk, maka harus membebani pada biaya atau anggaran. Dan jika ingin anggaran itu lebih sedikit, maka akan membebani pada waktu untuk menyelesaikan proyek tersebut. Kemudian terhidup manajemen proyek perangkat lunak. Terhidup proyek atau proyek life cycle terdiri dari tahapan-tahapan proyek yang berisi proyek feasibility dan proyek acquisition. Feasibility terdiri dari konsep dan pengembangan, sedangkan acquisition terdiri dari implementasi dan penyelesaian. Di sini gambarnya, proyek feasibility itu terdiri dari konsep dan pengembangan, yang dalam penurunannya yaitu ada terdiri dari rencana manajemen, perkiraan biaya awal 3 level WBS dan 6 level WBS. Sedangkan proyek acquisition dari turunannya yaitu menurut implementasi ada perencanaan proyek, perkiraan anggaran proyek, biaya, laporan pelaksanaan. Sementara pada penutupan yaitu pengelolaan akhir kerja, perkiraan biaya pendefinisian, dan penerimaan customer. Di sini sumber yang kami ambil dari presentasi ini. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.